Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Radio The Meaning Station. Selamat pagi, Apnini, apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap Senin mengawali pekan ini, saya Santi Rosalia kembali bersama Anda di Up Corner, Market Corner. Tentu saja bersama dengan praktisi bisnis online kita yang selalu hadir untuk menjadi coach yang setia, ada Mas Tommy Arno Fans. Dan Anda bisa bergabung tentu saja di 0878333400 untuk WhatsApp dan juga bisa melalui Instagram Live Up Radio SMG. Dan Anda bisa menyaksikan siaran langsung ya lewat Instagram Live, kemudian juga Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di upradio.id dan tentu saja on radio 98.5 FM. Kita langsung saja menyapa Coach Tom yang ada di ujung Instagramnya. Assalamualaikum dan selamat pagi Coach, apa kabar? Selamat pagi Mbak Santi, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah, itu yang selalu diharapkan ya Coach ya. Walaupun agak sedikit deg-degan sih ya ketika harus posting tentang saturasi gitu, ternyata itu hanya untuk ngecek-ngecek doang ya. Baik, Coach. Hari ini kita sebetulnya pengen ya mengundang Mbak Felis yang ada di Jawa Barat, tetapi ternyata beliau tidak bisa hadir. Nah, kita akan membuka kesempatan juga untuk Anda yang sudah pernah belajar dengan Mas Tom atau siapapun Anda yang saat ini sudah menjalani bisnis online dan pengen kita bedah menjadi satu problem solving di sini, atau Anda bisa sharing bersama kita. Anda bisa langsung minta bergabung saja di Instagram Live-nya Up Radio di Up Radio SMG ya. Dan hari ini kita sepakat akan mengangkat satu tema, yaitu bagaimana memperluas pangsa pasar. Penting banget ya, apalagi di situasi yang serba unpredictable ini, untuk bisa, kalau Mas Tom pernah pesan sih, kita harus pintar-pintar melihat pasar. Kemudian juga kita harus menjadi orang yang tidak terlalu idealis ya. Walaupun untuk urusan sosial media itu harus idealis karena harus menguasai betul, baru beranjak ke beberapa sosial media yang bisa dioperasikan. Nah, Mas Tom, seperti apa sih dalam bisnis online ini ya, perluasan pangsa pasar itu penting dilakukan oleh pembisnis online ini, Mas Tom? Ya, sangat penting ya, karena ya untuk menambah menambah penjualan itu sendiri. Dan pangsa pasar itu kan sebetulnya luas. Nah, kalau kita menggunakan online marketing, itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan data-data yang ada di Google. Karena orang Indonesia kan sebagian besar menggunakan Google kan, Mbak. Nah, di situ nanti kita bisa mendapatkan info kota-kota yang banyak mengetikkan kata kunci dari produk kita, seperti itu. Misalnya saya jualannya keripik singkong nih. Kota-kota mana sih yang banyak mengetikkan keripik singkong seperti itu? Nah, itu bisa diketahui. Nah, akhirnya kita jualannya jadi tertarget juga kan. Oh, berarti aku harus ke kota-kota ini. Misalnya Jakarta, Surabaya, Klaten, dan seterusnya seperti itu. Jadi, kita akan fokus menyasar ke kota-kota yang memang banyak mengetikkan kata kunci dari produk. Nah, itu kan enak banget. Jadi terarah dan terukur. Otomatis ya, karena kita sudah tahu datanya, kita tidak lagi jualan tasbih di depan diskotik, Mbak, seperti itu. Nah, jadi kita enak banget nih kalau kita belajar internet marketing atau online marketing itu, semua data tuh sebetulnya sudah ada dan kita tinggal menggunakan, sehingga akhirnya tidak meraba-raba lagi, tidak gerambiang lagi bahasa Jawanya, kayak gitu kan. Oh, berarti aku kotanya tuh ke sana. Nah, kalau misalnya nanti kata kunci yang lain, keripik singkong itu padanan katanya misalnya oleh-oleh khas Semarang, seperti itu. Nah, kan yang mengetikkan oleh-oleh khas Semarang itu tidak orang Semarang saja. Misalnya ada orang Jakarta yang lagi datang ke Semarang, atau dia berencana pergi ke Semarang gitu. Nah, dia kan persiapan dulu misalnya. Dari Jakarta dia mungkin akan mengetikkan oleh-oleh khas Semarang. Oh, berarti saya nanti juga ngasih tahu nih, oleh-oleh khas Semarang dengan kata kunci oleh-oleh Semarang itu, saya ngiklannya ke Jakarta. Mungkin juga ada orang Samarinda yang mau ke Jawa, mau ke Semarang juga seperti itu. Nah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dengan data-data tersebut kita pangsa pasar jadi luas kan, karena sampai Samarinda, sampai Jakarta dan seterusnya gitu.
Hmm, baik. Peluasan pangsa pasar ini selain kota, apakah segmentasi ini perlu atau seperti apa ya, Mas? Karena kan takutnya nanti nggak fokus gitu. Ya perlu banget Mbak. Jadi kan kita setelah tahu kota yang mencari produk kita, ya kita fokus promosi ke sana kan. Kita ngiklan di Jakarta, kita ngiklan di Mhm. Samarinda, dan seterusnya. Sehingga nanti juga ketika kita posting pun ada hashtag atau tambahkan lokasi yang terkait dengan kota-kota tersebut. Misalnya hashtagnya keripik singkong di Jakarta, keripik singkong di Samarinda, seperti itu. Itu supaya kita mengarah ke kota yang mencari produk kita, kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Tapi ya sekali lagi tentunya tidak bisa cuman sekali dua kali posting ya kan, karena itu yang Mhm. jualan keripik Betul, singkong betul, kan betul. sekarang banyak banget kayak gitu. Penting banget Mbak, jadi Ya. ketika Nah, kita sudah untuk tahu itu ya mhm, hajar terus ke kota-kota tersebut. baik. Nah, ini yang mengajukan pertanyaan minta detailnya ini dari Indra sebetulnya. Ini ada di Semarang Heeh. saja. Nah, pangsa pasar ini apakah termasuk juga meluaskan segmentasi pasarnya, misalnya usia, gender, dan lain sebagainya. Gender ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya otomatis dong, otomatis. Jadi kan sebelum kita jualan itu kita harus tahu dulu produk saya itu target marketnya siapa gitu. Mhm. Ya kan? Nah, target market itu Ya. sudah jauh kita bahas di Mhm. awal-awal kita siaran ini kan, Mbak. Jadi target market itu ya termasuk tadi Mhm. usia, terus jenis kelamin, pekerjaannya apa gitu kan, minatnya apa, dia apa Mhm. namanya ada di kota mana seperti itu. Ya tentunya akan melangkah ke sana juga. Nah, Ya. nanti tapi yang paling mudah adalah Mhm. ketika kita sudah tahu apa namanya kota di mana sih yang mencari produk kita. Nah, untuk menyesuaikan dengan usia dan gender, berarti jenis postingannya, gitu kan, jenis kontennya maksud saya. Jadi kontennya, Oke. ya kalau misalnya anak muda ya berarti kita konten-konten yang cerah ceria, apa namanya, warna-warna yang cerah ceria, kemudian mungkin banyak komedinya, seperti itu, sehingga tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa formal, jadi menggunakan bahasa-bahasa kekinian anak muda. Jadi seperti itu aja sebetulnya. Mhm. Narasi ini juga penting ya menyesuaikan segmen pasarnya ya. Tadi kalau Mm-mm. anak muda tidak terlalu formal, kemudian juga banyak joke sehingga komunikasinya bisa selevel dan nangkep banget ya. Betul. Oke, terima kasih Uma dan eh, ini akan lebih baik sih ya kalau bisnismu apa dan masuk di Ya. sini kita bisa sharing. Tapi sepertinya sudah kita tawarkan tapi malu katanya. Jualan kok malu. Ya, jualan kok malu. Nah, ini mudah ya Mas ketika harus googling ini kan membantu sebetulnya ya. Bagaimana pangsa pasar kita bisa diperluas sekarang itu lebih enak apalagi dengan online yang semua orang sudah berubah habitnya dan budayanya sudah merupakan budaya yang sekarang jarak Betul, jauh atau betul. online itu ya. Betul Mhm. banget. Baik, ini sudah ada yang memunculkan pertanyaan lagi dari Anita di Demak. Selamat siang dan semangat please. Nah, saya ini jualan kerudung atau hijab. Kebetulan kan stok juga banyak. Mm-mm. Nah, saya kok sering live tapi tidak ada responnya ya. Apa yang harus saya lakukan, Coach Tom, untuk bisa langsung direspon? Apakah produk saya jelek atau cara saya menyampaikan produk-produk itu kurang menarik? Terima kasih. Nah, yang perlu saya tahu juga adalah seringnya tuh berapa kali gitu kan. Seringnya berapa kali. Mm-mm. Kemudian apakah ketika kita live itu kita sudah ngasih tahu orang-orang bahwa kita live ada live di mana gitu kan, misalnya di Facebook atau di Marketplace atau di Mm-mm. YouTube gitu. Nah, itu tetap harus dikasih tahu ke orang-orang gitu. Jadi apapun medianya tuh kita harus tetap ngasih tahu ya. Teman-teman pasti tahu Deddy Corbuzier kan. Nah, Om Deddy sendiri itu ketika ada Mm-mm. video YouTube terbaru, dia share ke Instagram, share ke Facebook, dan seterusnya itu sekelas Deddy Corbuzier gitu. Nah, dia juga punya Telegram, nah di-share juga Mm-mm. di Telegram. Sehingga orang jadi tahu, oh nih Om Deddy sedang ada apa namanya video baru nih kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang tidak subscribe Ya. beliau, jadi tahu juga kayak gitu. Jadi
Juga sama dengan halnya kita, ketika kita punya jualan di marketplace, kita punya jualan di website kita sendiri misalnya gitu, ya kasih tahu orang-orang gitu. Mhm, mhm. Saya sedang mau live nih, kasih tahu orang-orang. Ya. Jadi tidak bisa ya kita cuman seperti kata dalam tempurung gitu kan. Jadi ya orang-orang harus tahu, karena ya sekali lagi jualan online tuh sama dengan eksistensi gitu. Kalau kita tidak Mhm. tidak diketahui eksistensinya kita, ya tentunya kita tidak akan menjangkau orang-orang yang kita inginkan, kan seperti itu. Jadi tetap harus di-share ke Iya. sosial media yang kita miliki. Dan kalau saya ingat itu pesannya Mas Pam, jangan baper. Kalau nggak ada yang nonton, ya tetap aja ya. Iya terus, jadi Mungkin durasi berapa harus live tetap aja dilakukan gitu jadi ya. kan makanya di sehari itu apakah sudah, kalau misalnya sudah 3 bulan langsung terus tidak ada respon, nah itu baru tuh harus diselidiki kenapa. Tapi kalau baru seminggu, baru 2 minggu, Betul. ya itu hal yang wajar, hal yang sangat wajar. Saya pun juga seperti itu. Jadi Iya. memang butuh proses, butuh waktu gitu. Mhm. Asal kita sudah menyiapkan ya materinya apa atau produk-produk yang mau di live-kan waktu itu apa. Nah, komunikasi itu sebetulnya bagian dari keterampilan yang bisa terlatih kalau Anda terus melakukan live itu ya. Oh, kayaknya saya kurang begini. Kan itu ada timnya juga mungkin ya yang bisa melihat atau Bisa. nonton gitu. Semangat. Jangan-jangan, wah sudah seminggu live nggak ada yang nonton, oh besok-besok nggak lagi. Nah, Biasa. gimana orang mau tahu ya produknya Biasa. ya? Jangan baperan Dan gitu. jangan sampai tadi ya saya wah jangan-jangan produk saya jelek, itu hindarkan pemikiran seperti itu ya, karena produk kita itu bagaimanapun Oh iya ya. keadaannya, ya bagaimanapun keadaannya sekarang itu adalah produk terbaik yang kita miliki itu dulu. Nah, dengan punya mindset seperti itu, kita akan terus berjuang nih, gitu. Tapi kalau, aduh, saya kok sudah live terus nggak ada respon, jangan-jangan produk saya jelek nih. Waduh, itu tambah bikin down nanti ya. Tambah bikin down. Saya aja yang, maksudnya saya bukan seorang produsen kan, jadi saya harus kerja sama, jadi saya jualin produknya orang aja, saya bangga dengan menjualkan produk tersebut, seperti itu. Jadi itu yang membuat saya terus bertahan dan bertahan, terus selalu mengembangkan ya, belajar supaya bagaimana nih cara menyampaikannya, delivernya, penyampaian produk supaya jauh lebih baik lagi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh punya pikiran seperti tadi ya, itu dihindari banget tuh. Aduh, jangan-jangan produk saya jelek nih. Enggak ada produk yang jelek kok gitu kan. Nah, supaya kita tetap semangat gitu. Kalau sudah seperti itu tuh ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Tangganya tangga kayu jati lagi. Ya, nggak bisa Nggak bangun bisa dong. banget, bener. Iya, berat Gitu. banget. Oke. Jadi kalau boleh digarisbawahi adalah bagaimana kita meyakinkan orang untuk menerima produk kita itu baik. Kita yakinkan diri kita dulu ya, Mas ya, Betul, itu betul bahwa sekali. produk ini sangat baik. Iya, Sehingga how to say Anda untuk menawarkan produk itu betul-betul sangat jelek gitu ya. Bahwa betul. ini yakin benar produknya bagus. Iya, harus begitu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi Anda untuk tidak gampang menyerah. Jadi terus saja. Nggak apa-apa, biasa ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu bahkan itu penontonnya cuman itu doang, atau nonton doang nggak apa-apa. Lama-lama kan nanti tahu produk Anda, kemudian Anda bisa meyakinkan sehingga bisa membeli. Oke, kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Yova Yes, selamat pagi. Kemudian juga ada Fatoni 1000. Ini ada juga ini Irni.Puspita 1409, and then ada Ismi Aulida. Lalu juga selamat pagi untuk Nurhayin _fa, dan juga untuk Tehul Hasan. Ada Enok _Sutarsi juga. Ini murid-muridnya Mas Tom juga ya. Halo Mas Ponco, apa kabar di iya. Kopi Ponconya Samarinda? Ini ada Zangtu. Kenal Mas Zangtu ini? Enggak. Ada Najib _babe 026,
and then ada Jawa Klasik. Ini Jawa Klasik ada Teti Widyastuti. Bu Kita akan Astri, coba ya Bu Astri, menyapa Anda yang Bu Astri Jawa Klasik apa? Teti dari Widyastuti nih. yang Jawa Klasik, Bu Oh, Jawa Astri, Klasik. ya dari Jogja. Oh, yang dari Pati itu ya? Dari Oh, dari Jogja, Jogja. ya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Oke, Jawa Klasik. Apa kita coba menyapa beliau ya? Boleh, Ibu boleh. Astri, apakah bersedia untuk sharing hari ini bersama kita di Market Corner? Bagaimana ini judulnya Jawa Klasik aja kita sudah sangat tertarik ya. Kita akan coba Iya, untuk menyapa beliau di Jogja ya di ternyata ya. Jogja. Produknya bagus tuh, Mbak. Oke, oke. Kita akan menyapa Ibu. Apakah Ibu Astri namanya ya? Iya, Ibu Astri di di Jogja di Jawa Klasik. Kita akan undang Ibu. Bersediakah Ibu untuk bergabung bersama kita? Ini produknya apa aja, Mas? jadi beliaunya tuh ada furniture, kemudian ada keranjang-keranjang dari rotan, kemudian ada juga kayak semacam tas dari apa namanya eceng gondok kayak gitu. Jadi tujuannya untuk ekspor Oh, sih beliaunya, kreatif ya? untuk ekspor. Oh, oke. Nah, ini barangkali ada ya satu kendala karena ada beberapa regulasi baru ya di pandemi ini ya mungkin ya. Di ekspor juga ya. Mungkin Ibu Asri bisa berbagi, tapi kita akan coba lihat apakah beliau masih ada di oke. Tapi nanti ya kalau Ibu Asri sudah bersedia bisa kita undang lagi. Nah, Mas, ini kan memang tahapan-tahapan yang sangat berasa ya bagi semua segmen. Tetapi untuk online ini menjadi peluang besar ya. Apa yang bisa dioptimalkan ini Mas untuk teman-teman yang jualan online sehingga bisa ini kan ada beberapa UKM yang mengeluh juga karena kondisi PPKM ini betul-betul membuat beliau-beliau tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa berarti gitu Mas. Ya, yang pertama kita harus fokus di kekuatan kita dulu gitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh terpukau dengan pencapaiannya orang menangisnya mereka gitu kan, kerja kerasnya mereka. Jadi mendingan kita fokus di kekuatan kita dulu sehingga ya itu tadi kita tidak berpikiran bahwa produk saya jelek atau sayanya yang kurang mampu gitu, ya itu jauhkan dulu lah. Nah, ketika kita nanti sudah menemukan kekuatan kita, nah itu terus dimaksimalkan kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita lihat kiri kanan dulu lah, ya sudahlah. Kalau kita seorang pelari gitu kan di lomba lari, masa kita ngintipin terus yang orang kedua kita gitu ya, sekali-sekali ngintip gak apa-apa lah, tapi jangan mempengaruhi semangat kita untuk terus berjalan atau berlari seperti itu. Nah, kemudian pelajarilah apa namanya materi-materi yang memang terkait dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Misalnya saya sedang jualan menggunakan marketplace seperti itu. Nah, silahkan tambahin tuh ilmunya gimana ya supaya saya bisa mengoptimalkan marketplace yang saya punya. Itu kalau misalnya mau gratisan di YouTube sudah banyak sekali ya orang-orang yang berbagi di sana. Nah, silahkan pilih yang cocok nih ya, pilih orang yang atau apa YouTuber yang memberikan materi itu yang cocok buat kita lakukan gitu kan. Nah, kemudian ya silahkan benar-benar dipraktekkan. Karena kalau cuma sekedar menonton, kemudian cuma sekedar mengerti dan tidak pernah dipraktekkan ya tidak akan ada hasil gitu. Ibaratnya orang belajar bela diri tahu jurusnya begini-begini tapi tidak pernah sparring, tidak pernah praktekkan seperti itu. Jadi latihan hanya kalau di tempat latihan saja. Ya akan segitu-segitu aja kemampuannya gitu. Jadi memang selalu terus belajar dan belajar saja, terus belajar ini. Ya ini ngikutin apa namanya perkembangan atau dinamisnya sosial media luar biasa sekali gitu. Nah, saya memang mungkin sudah tidak punya kemampuan untuk mengikuti dengan semampu saya gitu, sehingga tetap nanti kecapai juga saya pelajari itu. Itu aja sih sebetulnya. Oke, baik. Ini sudah ada Sri yang ada di Ungaran. Selamat siang, Apredio. Selamat siang, Mbak Santi, dan juga selamat siang, Mas Tommy. Saya Sri di Ungaran. Saya saat ini usahanya di garment. Saya memang produksi sendiri untuk bisa memaksimalkan lingkungan saya yang sebagian besar ibu-ibu yang bisa menjahit.
Tetapi ya itu, karena manajemen adalah manajemen kolbu, jadi kalau ini lucu nih, kalau ibu-ibu banyak yang izin, produksi jadi Hmm, terganggu. Nah, pertanyaan saya ini, Mas, dengan keterbatasan seperti ini, saya hanya melakukan Facebook sebagai salah satu media saya untuk jualan online. Bagaimana cara saya mengoptimalkan Facebook saja untuk bisa apa nih? Oh, untuk bisa mendulang sukses dan jualannya bisa laris di Facebook. Terima kasih, Sri. Thank you. ya Facebook sendiri kan ada 3 komponen ya Bu Sri ya. Jadi ada Facebook personal, kemudian ada grup Facebook, dan ada fanpage. Nah silakan digunakan. Jadi Mhm. Bu Sri bisa menggunakan Facebook personal itu untuk memberitahu kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kami bilang tuh super narsis gitu kan. Oke. Jadi semua kegiatan kita lagi apa namanya lagi belanja bahan, lagi jahit di ruang produksi segala macam, lagi liburan apapun itu diupload aja. Tapi jangan lupa selalu dikasih tanda tangan usahanya dari Bu Sri seperti itu sehingga orang akhirnya paham, oh ini ternyata memang Hmm. pengusaha garment. Terus dari Facebook personal itu foto sampul silakan jualan seperti itu kan. Ya, misalnya pusat garment Iya, iya, bisa betul. melayani apa saja tuh silakan pasang di foto sampul karena orang tuh kalau kepoin akun kan akan di apa namanya dihadang dengan foto sampul dulu tuh kayak gitu. Nah, silakan foto sampulnya Mm-mm. bercerita, diupload saja produknya apa aja seperti itu ya. Tentunya ya dengan desain yang menarik seperti itu. Terus jangan lupa berikan nomor WA-nya kalau misalnya mau order seperti apa. Kemudian foto profilnya gitu kan, foto profil juga ada unsur humanisnya, ada unsur orangnya karena Facebook personal. Nah, kemudian nanti foto sampul dan foto profil sebulan sekali diganti seperti itu supaya dinamis ya. Jadi tidak bertahun-tahun tuh fotonya itu terus seperti itu. Sehingga orang tahu. Jadi misalnya foto Mhm. apa hari ini saya mau lagi ini nih garmennya lagi konveksi seragam kantor misalnya ya foto sampulnya tentang seragam kantor atau sedang menjelang Hmm. Ramadan, foto sampulnya busana muslim. Jadi seperti itu dinamis, jadi orang juga suka. Nah, kemudian fitur di Facebook itu yang sangat powerful saat ini adalah siaran langsung. Nah, Bu Sri bisa menggunakan siaran langsung untuk mempromosikan produknya seperti itu atau usahanya dan nanti jangan lupa gabung di grup-grup yang memperbolehkan siaran langsung misalnya kayak pusat grosir Tanah Abang dan seterusnya karena sekarang sudah banyak sekali grup yang memperbolehkan siaran langsung jadi kita lebih banyak lagi bisa dilihat oleh Oh, oke. orang gitu kemudian gunakan juga fanpage ya kan fanpage jadi sama apa namanya bisa dipakai nama dari usahanya Bu Sri juga dan di fanpage tadi kita terus posting juga ya tentunya agak berbeda dengan yang ada di Facebook personal atau bisa juga ketika kita posting di Mhm. fanpage kita share ke Facebook personal juga boleh sehingga nanti fanpage kita tuh juga banyak kunjungan jadi maksimalkan tiga tiga hal komponen tersebut ya terus fitur yang powerful Ibu Sri juga boleh menggunakan tadi siaran langsung gitu. Hmm. Oke. Nah ini boleh ya posting-posting ketika mungkin tadi Ibu sedikit bercerita tentang manajemen yang unik ya, Mm-mm. di mana ibu-ibu izin dan lain sebagainya sebagai sharing aja ya Mas ya. Ini kan salah satu yang dilakukan Ibu Sri ini adalah bagaimana menjadi pengusaha yang punya nilai manfaat di lingkungan ya, karena Mm-mm. meng-hire ibu-ibu di daerahnya yang bisa menjahit. Iya, ya itu bagus banget sih. Cuman ya harusnya ada semacam komitmen ya. Sayang kan nanti takutnya Mm-mm. ketika ada orderan besar, si ibu-ibu yang membantu tuh, aduh saya lagi nggak enak badan, saya lagi ngurus rumah tangga dan sebagainya ya jangan seperti itu juga. Jadi kita Mhm. tetap harus ada komitmen, ya apa ya, yang sama-sama enak, syarat dan ketentuan berlaku lah seperti itu. Jadi misalnya tentang jam SK kerja, berlaku ya. ya kalau seperti itu kan nanti mengganggu ritme kan, mengganggu ritme produksi seperti itu. Mm-mm. Ya itu kalau kalau buat mohon maaf buat ibu-ibu yang bantu tadi mungkin nggak jadi masalah besar, tapi kan kita sebagai yang punya usaha jadi terganggu banget tuh. Dan kalau misalnya nama baik sudah Mm. tercoreng, diusahakan repot juga ya untuk membangun kembali. Karena kan untuk mendapatkan kepercayaan di mata klien, di mata pelanggan itu kan ya butuh effort yang cukup lumayan juga seperti itu. Sehingga ya menurut saya harus Betul. dibuat komitmen sama ibu-ibu tadi. Bu, 3 jam ya, 5 jam ya, Anda tidak bisa kemana-mana, fokus di
kerjaan yang sudah disepakati, misalnya seperti itu, dengan misalnya nanti ada imbalan yang menarik lah kayak gitu. Jadi mengharus komitmen, nggak bisa, Mhm, mhm. Saya izin dulu ya, tiba-tiba di tengah perjalanan, waduh, repot itu. Anak saya rewel gitu ya. Hari ini saya izin, besok misalnya suami saya yang rewel gitu ya. Oke. Eh, Baik, nah ini penting juga Ibu Sri karena memang ketika kita sudah melakukan promotion lewat sosial media terutama ya, ini kan sudah memberikan janji kepada konsumen ya. Jangan-jangan yang kita promosikan kemudian karena tadi di luar non teknis itu Anda tidak bisa memproduksi, ada sesuatu yang membuat konsumen kecewa. Ini juga bahaya ya, Mas. Ya apalagi kita nggak bisa tepat waktu kan repot Mbak. Wah ini gimana sih? Ya kan, Mhm. itu udah kalau buat usaha kita udah nggak bagus kan gitu. Betul, betul, betul. Baik, ini ada Titin. Selamat siang Apredio, selamat siang Coach Tom dan juga selamat siang Mbak Santi. Saya ini masih baru juga terjun di bisnis online karena saya termasuk orang yang juga kemarin dapat PHK Sama di dong. di tahun COVID yang kedua ini. Oke. Nah, pertanyaan saya Coach Tom, saya harus mengejar follower atau saya harus mengejar profit dalam jualan online ini? Terima kasih Titin. Terima kasih. Ya oke. Kalau saya sih apa namanya mengejar closingan ya daripada jualan ngejar follower kayak gitu. Karena follower nanti Follower. akan mengikuti gitu. Karena kalau misalnya kita fokus sama follower, kapan jualannya gitu kan. Padahal kita besok butuh makan, besok butuh bayar tagihan gitu kan. Jadi silakan fokus dulu di apa namanya di jualannya dulu supaya kita dapat closingan yang banyak. Itu yang paling penting, bukan followernya. Karena sekarang tipe follower itu sudah berbeda lah ya, sudah berbeda. Jadi nanti jangan sampai salah fokusnya gitu. Jadi fokusnya adalah jualannya dulu. Produk kita dikenal dulu sama orang banyak, itu yang utama kalau saya. Karena follower tuh nanti ngikutin kok. Kalau misalnya kita udah amanah, dinilai bagus, tepat waktu, dan seterusnya, dinilai baik lah gampangnya gitu ya. Itu follower akan datang sendiri Ya. gitu. Itu keren tuh, keren. Jadi ya fokus kita adalah produk kita dikenal orang secara luas dulu, ya jualan dulu supaya kita dapat margin dulu, dapat profit dulu sehingga kita nanti mudah Ya. melakukan apa saja kalau sudah seperti itu. Jadi ibaratnya kita belajar naik sepeda tuh fokus naik sepedanya dulu kan. Habis itu baru bisa lepas tangan, bisa dada-dada, bisa jumping-jumping, bisa loncat-loncat gitu. Jadi fokusnya jangan lepas tangan dulu. Kita belajar naik sepeda dulu, kokoh dulu, mapan dulu, baru ke yang lain gitu. Kan besok butuh bayar tagihan. Bisa. Bisa atraksi cycle crossing itu nanti kalau Iya, Anda betul. sudah memang betul-betul mantep gitu ya. Iya, mapan Nah, dulu. buat beli ini pulsa online, nah gitu ya. Buat ini kan harus pakai uang tuh. Betul. Nah, ini Titin masih bertanya nih. Coach, apakah ada tip-tip khusus untuk menggiring konsumen bisa closing? Apakah perlu ada gimmick-gimmick yang menarik? Bagaimana menurut Coach Tommy? Masih dari Titin, Oh iya, Mas Tom. ya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Gimmick-gimmick itu kadang-kadang juga perlu sih. Cuman mungkin kalau terlalu sering itu nanti malah apa ya, ketika kita nanti nggak memberikan gimmick tuh sepi gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi fenomena di Indonesia tuh lucu banget gitu. Karena orang Indonesia apalagi dalam kondisi sekarang kan pengen banget gratisan, pengen banget kemudahan lah kayak gitu. Nah, kalau kita sering memberikan kemudahan, kalau kita sudah mapan sih mungkin oke ya. Tapi kalau kita lagi mulai ya jangan terlalu sering juga. Misalnya sebulan sekali aja gitu kan, atau 3 bulan sekali sehingga ada ritme yang ditunggu-tunggu oleh mereka gitu. Tapi kalau kita keseringan ya nanti ketika kita sudah apa namanya sedang tidak kasih gimmick itu biasanya sepi tuh. Orang males datang, lagi nggak ada gimmick gitu kan, ya Oh, kan? Lagi nggak ada diskon, besok-besok aja, atau nunggu kalau ada diskon. Nggak ada diskon nih, kok nggak bikin-bikin diskon ya gitu kan. Akhirnya pindah ke toko sebelah yang ada diskon. Jadi ya kita jangan kasih apa namanya, kasih kemanjaan juga sama orang-orang gitu kan. Nah, lebih baik kita edukasi mereka dengan kualitas dari produk kita, kualitas dari pelayanan. Mendingan
gimmicknya ke dua hal tersebut. Tapi kalau sekali boleh lah, sebulan sekali misalnya atau 3 bulan sekali itu masih oke Ya. gitu. Mhm. Mungkin bisa melihat momen-momen apa gitu ya, Ya ada Mas ya? momentumnya Atau boleh. kalau yang betul, kalau di marketplace itu kan bulan sama tanggal samain gitu ya. Bisa bisa. Nah itu diskonnya sekian persen gitu, Heeh. misal Ini gitu kan kan? Agustus gitu kan, yang Oke, namanya Agus dapat diskon heeh. Heeh, misalnya. betul. Yang lahirnya tanggal 17 gitu ya, nunjukin KTP gitu kan, dapat diskon 17% misalnya Iya. gitu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat Mbak Titin terus bersemangat walaupun masih baru newcomer. Jangan minder. Mas Tom itu juga lulusan PHK. Iya betul. Satu lift ini ya, satu apa Mas? Sudah satu Satu frekuensi gitu kondisi. ya. Tetapi karena kebutuhan, jadi beliau harus maju dan maju sampai sekarang ini menjadi salah satu masternya di Facebook lah. Ada Oh, halo Mas stargrowbackcoffee.id. Ardi dari Klaten. Salam Mas Tommy dari Iya. Klaten. Ini kopi juga Kopi ya? juga dari Klaten, Oh, Mas Ardi. oke. Iya, saat ini gimana nih ya PPKM? Karena kan ada keterbatasan waktu juga ya. Mm-mm. Kayak kemarin saya mau masuk ke Kota Salatiga hari Minggu masih PPKM ya Mas sampai tanggal Iya, ini iya. kan terakhir. Jadi dari tol juga ditutup. Loh, Masuk mau kota dari sini juga oh, ditutup. Oh, dijaga oh bukannya betul-betul udah ketat ya. dibuka ya, Mbak? Pintu tol kan semua udah dibuka. Enggak mau Oh, mau masuk ke masuk Salatiganya Salatiganya. dari Oh, iya, iya. ke kotanya itu. Jadi kita nggak bisa masuk sama sekali ya. Jadi batal deh mau beli bakso sama itu apa getuk. Oke, terima kasih Master Growbackcoffee.id yang sudah bergabung tentu Mas saja ya. Ardi namanya. Nah, ini mudah-mudahan laris-laris. Mas Iya. Ardi ya. Oke, mudah-mudahan selalu laris-laris. Ada strategi apa nih yang dilakukan dalam situasi seperti ini? Mungkin Mas Ardi bisa bergabung juga bersama kami ya. Ini ada lagi nih, ada siapa nih yang harus kita sapa? Ada Mas Burhan. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Ada juga Mbak, tadi belum bisa masuk ya Ibu Jawa Klasik Iya. ya. Ya, ini kita kembali lagi ke WhatsApp Mas. Oke. Ada Nuning. Selamat siang Mas Tommy dan juga Mbak Santi yang selalu ceria. Perkenalkan saya Nuning, saya bisnisnya adalah bisnis makanan. Saya memang selalu nyuri-nyuri resep dari teman-teman yang memang jualan makanan dan saya lihat mana mereka yang memang lagi hits jualannya, maka saya tiru dengan produk dari saya. Nah, menurut Mas Tom, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau seperti apa? Karena kan saya meraup segmen yang saya kenal, sedangkan mereka kan segmen mereka. Terima kasih, Nuning. Oh, ini curhat, Mas. Ya, nyuri resep itu banyak konotasi ya. Selama resepnya itu di-share ke publik ya nggak ada masalah dong kita praktek ke sana kan gitu. Karena kan banyak juga tuh artikel, Berarti belajar iya ya. kan banyak juga artikel-artikel atau ya mungkin di grup WA atau di grup Facebook dan sebagainya kan ada yang memang share Ya. resep-resep bikin makanan tertentu seperti itu. Ya kita gunakan sih nggak ada masalah gitu kan. Artinya mereka kan juga sudah ikhlas berbagi resep dari produknya mereka misalnya kayak gitu. Nggak ada masalah sih. Kemudian juga banyak juga kok teman-teman di sini yang kuliner itu misalnya itu kok di tempat dia rame ya, terus dia belanja gitu kan, beli produknya, kemudian oh saya tahu nih komposisi dari bumbu-bumbunya, terus kemudian dibikin sendiri ala-ala dia sendiri gitu ya, nggak ada masalah sih gitu kan. Betul, betul, betul. Itu kan berarti Iya. kita kreatif gitu. Nah, kreatif. ATM tadi ya Mas ya, ATM, amati tiru dan betul, modifikasi. betul. Nah, betul. Saya sekarang sudah nggak beli lagi ayam ungkep karena saya sudah tahu resepnya. Saya ungkep sendiri, saya simpen sendiri ya. Walaupun belum punya frozen ya. Paling tidak 2-3 hari lah ya kalau pengen ayam yang anget gitu ya, penyetan tinggal ngambil doang, tinggal serong gitu, Bu. Iya nggak apa-apa.
Oke. Ada Fasataka Hasi juga, selamat siang. Kemudian juga ada manajemen Ubgris. Wah, ini manajemen Ubgris luar biasa nih. Ada Burhan Ahmad, terima kasih Pak. Ada Teti Widyastuti. Nah Mas, memang dalam situasi seperti ini kan banyak ya orang-orang yang kreatif. Mereka membuat konten-konten di sosial media. Nah tadi yang saya sangat tertarik, Nuning ini bisa mengoptimalkan itu, kemudian dia jual dari apa yang dia sudah pelajari. Ini salah satu peluang ya, sebetulnya mak-mak itu punya the power of kepepet, itu bisa dioptimalkan sebetulnya ya. Betul. Ya itu kan memperkaya apa ya, memperkaya ilmu kita juga. Oh berarti saya sebetulnya bisa bikin banyak hal kan gitu. Nah kalau misalnya nggak punya ide kan sebetulnya kita juga membaca ide gitu ya, nggak hanya makanan kan. Kita mau bikin konten pun kita akan Iya, mencari betul. ide kemanapun gitu. Yang penting adalah tidak nyontek plek-ketiplek kan gitu. Nanti udah Iya, iya, resepnya iya, iya. mirip-mirip, kemasannya mirip juga ya, nggak gitu juga. Harusnya benar-benar Mhm. ya, kita olah menjadi seolah-olah apa namanya interpretasi dari diri kita. Jadi beda sama orang lain walaupun jenisnya sama kan gitu. Jangan plek-ketiplek juga, Oke, amati, baik. tiru, modifikasi. Nah, Benar-benar. modifikasinya nih garis bawahi. Iya, betul, betul, betul. Ya, ini masih dari Nuning. Coach, saya itu suka bingung kok. Banyak ditawarin atau lihat beberapa promo, jualan cepat langsung sekian dan dapat uang banyak. Nah, itu gimana ya, Coach, menurut Coach Tommy? Ini Bu Nuning ini. Gimana Mbak? Agak putus-putus tadi. Penawaran-penawaran. Ditawarin apa Mbak? Iya, jadi ada penawaran-penawaran bagaimana jualan cepat online, omset langsung meningkat sekian dan lain sebagainya. Nah, menurut Coach Tommy gimana tuh? Itu apakah benar atau tidak ya? Yang jelas tidak ada ilmu instan gitu kan. Yang jelas tidak ada ilmu instan. Kalaupun ada ilmu instan pasti tidak akan dijual. Gitu loh. Nah, itu jangan sampai ya kita perlu telaah juga marketing kan. Oh, dapat 100 juta Marketing. hanya dengan melakukan ABCD. Betul sih, tetapi tetap akan ada proses di sana gitu loh. Jadi mungkin kita akan tertarik karena bahasa marketing. Nah, itu perlu ditelaah lagi. Silahkan aja ikutan asal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, jadi memang apa ya, orang kita tuh mudah sekali terprovokasi dengan judul-judul atau tawaran-tawaran yang seperti itu. Walaupun sebetulnya itu adalah bahasa marketing gitu kan, gitu ya. Menjadi Betul. menjadi langsing sehat hanya dalam waktu Jutawan 5 dalam hari waktu. ya itu nggak mungkin lah. Iya, 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 iya. Iya, kayak bisa tambah tinggi 10 cm hanya dengan 5 menit gitu ya. Nggak mungkin. Saya mah susah juga ya, sudah umur segini mah tinggi Iya. tambah 10 cm pakai high heel baru cepat. Ya ternyata emang gitu Mbak. Instan kan, Mas? Dikasih sepatu high heel. Iya kan? Oke, itu nggak usah pakai proses apa-apa ya. Iya, nggak usah. Udah pakai high heel aja beli gitu kan. Ada yang 20 cm, ada 25 cm. Langsung itu setinggi Iya. itu. Baik, Mas Tam, kita akan closing tetapi mungkin bisa memberikan satu conclusion ya dari tema bagaimana memperluas pangsa pasar. Ini pas banget di era yang memang kondisinya seperti ini. Ya, pangsa pasar memang harus diperluas ya. Jadi kita tidak hanya berpatokan ke sana saja, ke situ-situ saja maksudnya kayak gitu. Nah, misalnya pun produk kita itu apa namanya lokalan gitu ya, tidak bisa dikirim ke luar kota, ya tentunya kita akan menjelajah nih. Misalnya level kabupaten, ya kabupaten itu kan pasti punya kecamatan kan. Nah, silakan perluas melalui kecamatan-kecamatan tersebut gitu kan, sehingga akhirnya mungkin bisa menyentuh ke tetangga kabupaten gitu ya. Jadi pangsa pasar itu semua sebetulnya kalau kita main di online marketing, datanya sudah ada di internet semua dengan menggunakan, oke, saya kasih tahu aja, menggunakan Google Trends Indonesia ya teman-teman semua ya. Jadi Google Trends Indonesia. silakan dibuka di sana, kemudian ketikkan kata kunci dari produk kita, misalnya keripik singkong, sepatu pria, keripik kentang, kebab daging, kebab Turki, apapun itu, silakan masukkan sana, kemudian di enter. Nah, di sana nanti akan muncul nih, di scroll ke bawah ada minat sesuai wilayah.
Nah, kalau misalnya kotanya tidak keluar, Oke. dia akan keluar provinsi. Nah, silakan gunakan dulu ibu kota provinsinya. Nah, kemudian kita pengen dominasi kota tersebut, ya kotanya dulu, misalnya Semarang gitu kan. Habis itu turun lagi kabupatennya, turun lagi kecamatannya. Nah, gitu caranya. Jadi itu harus dilakukan oleh kita semua supaya kita itu menguasai, ya kita istilahnya tanda kutip menjajah kayak gitu, menjajah kota tertentu. Jadi Nah, ya. kota, kabupaten, kecamatan ditembak semua. Gitu. Oke. Ya, dan ini memang harus dengan keuletan ya, Iya. dan juga kesungguhan, sehingga konsistensi ini menjadi penting banget untuk kita yang berada di dunia bisnis Betul. online. Tidak hanya bisnis online, semua bisnis itu harus konsisten. Baik, Mas Tom, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain tentu Oke, saja. Mbak Santi. Thank you Coach, dan thank you juga untuk yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.